Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar online. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab tentang menjauhi akhlak tercela, mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester genap. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak tercela yang akan kita bahas adalah mengenai riya dan nifak. Pengertian riya. Dalam memahami pengertian itu ada dua cara. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Pengertian riya secara bahasa artinya memperlihatkan, pamer. Riya secara istilah adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang dilakukan agar orang lain melihatnya dan akhirnya memujinya. Maksud dari riya adalah memperlihatkan sesuatu baik itu berupa barang maupun perbuatan baik dengan niat agar dipuji oleh orang lain. Itu namanya riya. Contoh perilaku riya bagi seorang pelajar. Contohnya seorang siswa mau melaksanakan tugas piketnya secara baik sesudah guru masuk kelas, dengan harapan agar guru menilai bahwa siswa tersebut adalah siswa yang rajin. Jelas sekali ilustrasi cerita di atas bahwa siswa tersebut ada sebuah niat, ada sebuah keinginan melaksanakan tugas piket agar dilihat oleh guru, sehingga guru tersebut akan menilai bahwa siswa tersebut adalah siswa yang rajin. Kemudian akibat buruk riya atau dampak buruk dari perilaku riya. Yang pertama, menghapus pahala yang baik. Yang kedua, mendapat dosa karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Selanjutnya, akhlak tercela selanjutnya adalah nifak. Nifak secara bahasa artinya lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Sedangkan secara istilah, nifak adalah sikap tidak menentu antara ucapan dan perbuatan. Maksudnya adalah nifak itu bisa dikatakan sikap tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki sifat nifak disebut munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Bila berkata dusta, bila berjanji ingkar, bila dipercaya khianat. Contoh akhlak tercela saat terjadi wabah COVID-19. Kenapa ini dibahas? Karena pada saat ini masih terjadi pandemik secara global, sedangkan wabah COVID-19 atau virus corona secara nasional di negara Indonesia. Tujuannya apa mempelajari materi tentang akhlak tercela saat terjadi wabah corona? Agar kita semua tahu, agar kita semua tidak mempraktekkan akhlak tercela tersebut. Yang pertama, tidak menerapkan social distancing, itu salah satu akhlak tercela. Kenapa itu akhlak tercela?
saat terjadi wabah COVID-19. Karena kalau tidak menerapkan social distancing, penyebaran virus corona akan tersebar dengan mudah dan cepat. Makanya pemerintah pusat menghimbau kita untuk social distancing, maksudnya adalah pembatasan aktivitas sosial. Contohnya sekolah. Sekolah itu aktivitas sosial. Makanya sekolah itu pada saat ini disuruh belajar di rumah secara daring dalam jaringan atau secara online. Guru juga mengajar secara online. Kemudian para pekerja perusahaan disuruh bekerja dari rumah, work from home. Terus bagaimana dengan yang tidak, dengan para buruh? Boleh bekerja, tetap boleh bekerja, karena bekerja mencari nafkah itu kewajiban, tetap diperbolehkan. Tetapi kalau yang khusus bisa dikerjakan di rumah, ya harus dikerjakan di rumah. Kalaupun kerjanya tidak bisa dikerjakan di rumah, ya diperbolehkan dengan catatan mengikuti aturan-aturan pemerintah, misalkan menggunakan masker dan lain-lain. 2. Keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Keluar rumah untuk hal yang tidak penting juga merupakan akhlak tercela pada saat terjadi wabah corona. Karena apa? Dengan kita keluar rumah berarti kita tidak mentaati aturan negara. Dengan keluar rumah juga akan membahayakan kesehatan kita. Misalkan kita keluar rumah mengunjungi tempat-tempat keramaian, sedangkan pemerintah sudah menghimbau tidak boleh mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti di tempat-tempat hiburan. Tetapi kalau keluar rumah untuk membeli keperluan pokok dan lain-lain, keperluan pokok yang sangat penting, itu diperbolehkan dengan waktu yang terbatas tentunya. 3. Tidak menjaga kebersihan diri. Pada saat-saat ini menjaga kebersihan diri itu sesuatu yang wajib. Sebenarnya tidak pada saat ini saja, tetapi pada saat ini sangat-sangat diharuskan. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah adalah mencuci tangan. Selalu mencuci tangan. Kemudian menjaga kebersihan pakaian. 4. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, karena kalau tidak dijaga, penyebaran virus apapun akan tumbuh subur, tidak hanya corona. 5. Tidak mematuhi instruksi pemerintah dan ulama. Salah satu contoh akhlak tercela itu ya tidak mematuhi instruksi pemerintah dan ulama. Contohnya, pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini sudah membuat kebijakan jam malam. Jam malamnya maksimal jam 9 malam. Itu artinya ada pembatasan aktivitas malam, maksimal jam 9 malam. Terus, apakah boleh keluar? Secara aturan tidak boleh. Tetapi jika keperluannya sangat urgent atau penting, diperbolehkan. Kemudian instruksi ulama. Di media-media viral, ulama MUI memberikan fatwa atau memutuskan fatwa bahwa
sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah, atau sholat Jumat ditiadakan sementara. Khusus di zona-zona merah. Zona merah itu apa? Zona merah itu adalah zona atau kota di mana sudah banyak masyarakatnya terkena virus corona. Makanya ada pembatasan. Kalau kita hidup di zona merah tersebut, di kota berzona merah seperti Jakarta, ya harusnya mengikuti instruksi dari ulama. Kalau tidak, ya nanti akan terkena dampaknya. Makanya penyebaran virus ini harus kita cegah. Misalkan stay at home, kita harus di rumah saja. Kalau tidak penting ya di rumah saja. Kalau penting silahkan keluar. Tetap terus patuhi pemerintah dan ulama. Semoga virus corona sebelum bulan Ramadan sudah hilang. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.